Haleluya, shalom. Saya baru saja khotbah di gereja teman saya, yaitu Bapak Pendeta Mulyadi Sembiring. Beliau gembala gereja GPPS di Jalan Sungai Poso. Beliau sahabat saya. Nah, beliau ini lama sakit, sempat berapa tahun lalu beliau ini di Surabaya, kecapean, kelelahan, dan tekanan yang tinggi. Maksudnya tekanan pekerjaan, tekanan pelayanan tinggi. Jadi di hotel itu beliau stroke. Pembuluh darah otaknya pecah. Beberapa jam baru ketahuan. Didobrak dan sempat lumpuh. Nah, tapi beliau tetap menggembalakan. Nah, beliau udah lama ngundang saya, tapi saya nggak bisa, baru hari ini saya bisa, dan saya bersyukur beliau sudah bisa jalan, sudah bisa bicara dengan baik, sudah khotbah dan sebagainya. Ya, Tuhan sayang beliau, Tuhan sembuhkan perlahan-lahan, dan saya lihat jemaatnya tetap baik, walaupun ada beberapa ya yang pindah, tapi tetap banyak yang tetap setia di dalam Tuhan. Ya, itulah hamba Tuhan dalam kelemahan tubuh, dalam keterbatasan, tapi tetap semangat melayani Tuhan. Ya, oke, Bapak Ibu Saudara, pagi ini saya ingin mengajak kita kembali pada panggilan kudus, panggilan bagi kita semua, bagi gereja Tuhan. Saya ingin merefresh kembali hal yang sangat penting ini bagi kita semua. Tentu kita ingat apa yang utama dalam gereja kita punya moto bersama, yaitu bekerja memberi buah. Ya, saya harap ini yang menjiwai kita bersama, yaitu bekerja memberi buah. Nah, visi kita yaitu menjadi gereja yang sehat, yang bertumbuh dan berpengaruh. Ya, jadi gereja kita bukan sekedar beraktivitas, gereja kita bukan sekedar berkumpul-kumpul, gereja kita bukan sekedar melakukan apa yang juga gereja lain lakukan. Tetapi ada spirit, ada yang menjiwai dari semua yang kita lakukan. Karena itu kita mau belajar lagi bersama dari 2 Timotius 1 ayat 9 ya. Kita baca bersama-sama pelan-pelan. 2 Timotius 1 ayat 9. Ya, Dialah yang telah menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus. Ya, kelihatan jelas ya. Sebelum permulaan zaman. Dialah yang telah menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Dia yang telah menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Setelah kita diselamatkan, kita mendapatkan panggilan kudus. Jadi kita diselamatkan bukan hanya untuk masuk surga, tapi untuk hidup dalam panggilan kudus dan berbuah bagi Tuhan. Jadi setelah kita percaya Yesus, kita diampuni dosa kita diselamatkan, maka kita mendapat panggilan kudus. Sama seperti orang, misal begini, kita naik kapal, naik perahu bersama-sama teman kita, terus kemudian perahu kita tenggelam. Terus kita ditolong dari perahu. Bukan
setelah ditolong, kemudian kita nongkrong, enak-enak, menikmati pantai. Bukan, kita ditolong supaya setelah kita ditolong, kita bisa menolong teman-teman yang lain yang sedang mau tenggelam. Nah, kita ditolong untuk kita bisa menolong yang lain yang mau tenggelam itu. Demikian juga kita. Kita diselamatkan oleh Tuhan, bukan untuk setelah itu menikmati hidup. Diberkati Tuhan, nyaman, hidup di dunia ini nyaman, dan nanti setelah ini kita masuk surga. Bukan hanya begitu, tapi kita setelah diselamatkan, kita mendapat panggilan kudus. Nah, kalau kita belajar dari 2 Timotius ini, maka akan ada 4 hal yang sangat penting bagi kita. Yaitu pertama, kita telah diselamatkan. Kita yakin, kita percaya, kita telah diselamatkan. Amin. Begitu percaya Yesus, bukan karena perbuatan kita, bukan karena kesalehan kita diselamatkan karena anugerah Tuhan kepada kita. Dan setelah itu kita diselamatkan untuk menerima panggilan kudus. Yang ketiga, panggilan itu bukan karena kebaikan kita, tapi karena kasih karunia-Nya. Dan keempat, panggilan itu ada sejak sebelum permulaan zaman. Nah, kita telah diselamatkan. Ya, ayatnya katakan dialah yang telah menyelamatkan kita. Dia yang telah menyelamatkan kita. Jadi keselamatan bukan akhir, tapi justru titik awal perjalanan baru kita bersama-sama dengan Tuhan. Keselamatan menjadi titik awal panggilan itu bagi kita. Ini awal perjalanan yang memberi makna baru dalam hidup kita. Bahwa hidup kita bukan lagi bagi diri kita sendiri, hidup bagi Allah. Ya, hidup orientasinya berubah, bukan lagi bagi diri sendiri, tetapi bagi Tuhan. Ya, keselamatan menjadi starting point, titik mulai yang baru di dalam arah hidup kita. Ya, kita ditebus dari hidup tanpa arah untuk masuk ke rencana Allah. Tadinya hidup kita tidak jelas mau kemana. Kita tidak jelas nilai-nilai dalam hidup kita. Yang penting, yang utama, yang tidak boleh hilang itu apa? Kita nggak jelas. Kita hidup seperti orang dunia hidup. Kita hidup seperti nenek moyang kita hidup. Kita hidup, ya apa yang terjadi. Tetapi sekarang setelah kita diselamatkan berbeda. Kita hidup bukan sekedar hidup, lahir, menjadi besar, kerja, nikah, punya anak, menjadi tua, mati. Bukan sekedar begitu, tetapi bekerja dengan tujuan yang jelas, sesuai dengan panggilan Allah bagi kita. Jadi kita diselamatkan untuk melanjutkan pekerjaan Tuhan di dunia ini. Yesus sudah naik ke surga. Tapi tidak semua manusia sudah diselamatkan. Yesus tidak ada lagi di tengah-tengah kita secara fisik. Tapi sebelum dia naik ke surga, dia memberikan amanat agungnya kepada kita. Itulah panggilan kudus bagi kita. Ya, jadi kita telah diselamatkan oleh Tuhan untuk apa? Untuk menerima panggilan kudus dari Tuhan. Dia yang telah menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Kita telah belajar suci, kudus. Apakah kudus? Yaitu dipisahkan untuk tujuan Allah. Nah, contoh ini. Ini tadinya adalah air dari satu karton air. Ada banyak gelas. Ada banyak air. Terus ini apa? Dipisahkan dari air-air yang lain untuk saya. Dicabut, dipisahkan. Ini untuk saya. Ini bukan untuk Aldi, apalagi untuk Adel. Bukan. Ini dipisahkan
untuk saya. Nah, dipisahkan dengan tujuan yang jelas. Dipisahkan bukan untuk hal yang sepele, dipisahkan untuk saya. Oke? Artinya apa? Dikuduskan. Nah, kita kudus juga demikian. Kita kudus, kita dipisahkan dari orang banyak. Dari seluruh dunia ini kita dipisahkan untuk Allah. Nah, itulah panggilan kudus. Kita dipisahkan untuk Allah. Jadi untuk semua yang telah diselamatkan, semua kita telah dikuduskan. Mendapat panggilan kudus. Jadi panggilan kudus ini untuk semua yang telah diselamatkan. Bukan hanya untuk pendeta. Bukan hanya untuk yang telah sekolah Alkitab. Bukan hanya yang bisa melayani. Bukan hanya yang pintar Alkitab. Bukan hanya yang bisa tampil di panggung. Bukan. Semua kita yang telah diselamatkan mendapat apa? Panggilan kudus. Nah, jadi panggilan kudus ini bukan soal posisi. Kadang-kadang kita mengidentikan panggilan itu dengan posisi. Oh, Pak Yudi, dia mah dipanggil karena dia worship leader. Terus siapa? Kakak Tara, oh iya dia dipanggil, dia guru sekolah minggu. Nah, kita mengidentikan panggilan itu dengan posisi. Tidak, panggilan kudus itu yang penting hidup dipisahkan untuk Allah. Kita sekarang hidup kita untuk Allah. Tidak lagi seperti dunia, kita sudah dipisahkan, dikhususkan untuk Tuhan. Itulah panggilan kudus. Ya. Nah, jadi setelah kita diselamatkan, kita mendapat panggilan kudus. Mari kita ucapkan sama-sama, panggilan kudus. Ya, jadi setelah kita diselamatkan, kita mendapat panggilan kudus. Dan berita baiknya, ketiga, panggilan itu bukan karena kebaikan kita. Panggilan itu bukan karena kebaikan kita. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri. Nah, ini berita baik. Bukan berdasarkan kebaikan kita. Berarti kita dianggap qualified, kita dianggap layak, bukan karena usaha kita, bukan karena kebaikan kita, bukan karena usaha kita, tetapi karena apa? Maksud Allah sendiri. Karena Allah punya maksud dalam hidup kita, Allah punya tujuan dalam hidup kita, maka Tuhan memanggil kita. Bukan karena background kita, latar belakang kita, bukan. Berarti kita tidak perlu terus dihantui perasaan tidak layak. Kita tidak dihantui perasaan tidak mampu. Dihantui perasaan, aku bukan dari darah pendeta. Tidak. Karena apa? Bukan berdasar usaha kita, tetapi berdasar maksud dan kasih karunia-Nya sendiri bagi kita. Jadi setiap saat ada banyak orang mau melayani Tuhan karena terus merasa tidak layak, merasa tidak mampu, merasa tidak bisa. Bukan karena usaha kita. Tuhan tahu kelemahan kita, tapi Dia tetap memanggil kita. Tuhan tahu kelemahan kita. Kelemahan baik dari segi karakter, kelemahan baik dari segi kemampuan,
kelemahan, baik dari segi pendidikan dan sebagainya. Dia tahu. Tapi dalam segala pengetahuan tentang kelemahan kita, dia tetap memanggil kita. Nah itu luar biasa. Jadi mari kita sambut panggilan kudus ini dengan hati yang penuh rasa syukur, bersuka cita. Tuhan memanggil kita, orang-orang yang telah diselamatkan. Bersama-sama menyelamatkan orang-orang di perahu yang masih belum tahu arti keselamatan, yang menuju tenggelam dan binasa. Kita selamatkan mereka. Itulah tujuan Allah menyelamatkan kita. Dia tidak memandang kemampuan kita, dia melayakkan kita dan tetap memanggil kita. Contoh di Alkitab adalah Musa. Musa adalah orang yang sudah 40 tahun hilang cita-cita, hilang keinginan untuk masa depan yang gimana-gimana, udah hilang. Nggak ada obsesi lagi, nggak ada keinginan lagi, nggak ada semangat lagi. Dia sudah terbiasa dengan padang gurun, dia sudah terbiasa dengan padang Midian yang sepi, dia udah terbiasa 40 tahun. Hidup nggak ada ambisi lagi, hidup nggak ada cita-cita lagi. Tapi Tuhan justru dalam kondisi demikian, dia menampakkan diri kepada Musa, dia memanggil Musa untuk menyelamatkan Israel dari Mesir. Membebaskan Israel dari perbudakan Mesir. Coba bayangin Bapak Ibu Saudara, itu bukan perkara gampang karena Musa harus berhadapan dengan Firaun. Musa tidak punya kekuatan, Musa tidak punya laskar, Musa tidak punya bargaining power. Tapi Tuhan tetap panggil Musa dalam segala keberadaannya, dalam segala keterbatasannya. Karena apa? Tuhan memanggil bukan karena usaha Musa, tetapi karena maksud dan tujuan Allah sendiri bagi dia. Dan kasih karunia Tuhan cukup bagi Musa. Tuhan memanggil kita dengan panggilan kudus. Karena itu seluruh jemaat, ayo mari kita sadari sepenuhnya ini bahwa setelah kita diselamatkan, kita mendapatkan apa? Panggilan kudus. Saya harap kata ini tulis di mana ya? Di cermin, ya tempel di cermin. Panggilan kudus. Halo, ya tulis di cermin ya, semua jemaat sehingga sambil bercermin gini kita selalu ingat panggilan kudus, panggilan kudus. Ya, halo, halo ingat. Karena ini yang membuat hidup kita menjadi punya arah yang jelas. Kita hidupi hidup ini bukan rutinitas saja, tapi arah tujuan yang jelas. Yaitu panggilan kudus. Kita menggunakan uang dengan sebaik-baiknya karena apa? Karena ada panggilan kudus yang menyertai kita. Dan keempat, panggilan itu sudah ada sebelum dunia ada. Panggilan Allah, panggilan kudus itu sudah ada sebelum bumi ada, dunia ada. Before the foundation of the earth. Sebelum dasar bumi ini diletakkan. Panggilan itu bagi kita ada. Yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Jadi betapa ajaibnya. Betapa luar biasanya Tuhan. Detail bagi hidup kita. Jauh sebelum kita lahir. Jauh sebelum Bapak Ibu kita, orang tua kita bertemu. Jauh sebelum dunia ini diciptakan. Panggilan kudus itu sudah ada pada kita. Berarti apa saudara? Panggilan itu mulia sekali. Panggilan itu mulia sekali. Panggilan itu menjadi pembeda hidup kita yang lama dengan yang sekarang. Panggilan kudus itu menjadi awal
kita mengikut Tuhan dengan cara yang berbeda. Hidup yang tidak lagi berorientasi pada diri sendiri, tetapi kepada Tuhan. Karena Tuhan punya tujuan yang mulia. Tuhan sudah punya rencana yang kekal dalam hidup kita. Betapa luar biasanya hidup kita. Betapa berartinya hidup kita. Bayangin sementara kita masak di rumah sebagai ibu rumah tangga. Tapi kita bukan hanya berhenti sebagai tukang masak di rumah. Tetapi saya masak di rumah sebagai orang yang menerima panggilan kudus Allah. Kalau ada yang jadi sales, dia sales, jualan ke sana, jualan ke sini, ke toko sana, ke toko sini, ke kota sana, ke toko kota sini. Dia menjadi marketing. Maka dia menjadi marketing bukan sekedar jualan produk. Tapi dia menjadi marketing yang menerima panggilan kudus dari Tuhan. Ya. Jadi jangan hidup asal. Jangan jalani hidup dengan iman yang pasif. Nah ini, jangan dengan iman yang pasif, tetapi iman yang aktif untuk memenuhi panggilan kudus yang dari Tuhan bagi hidup kita. Ya. Tuhan sejak jauh hari sebelum kita ada, Tuhan telah merencanakan bagi hidup kita dan Dia menyediakan kasih karunia-Nya supaya kita hidup di dalam panggilan kudus itu. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, kita tidak mau lagi hidup pasif. Kita melangkah karena Tuhan sudah memanggil dan kasih karunia-Nya yang akan membawa kita sampai selesai. Kalau Bapak Ibu Saudara peka, gambar-gambar ini gambarnya ya. Gambar orang-orang yang memang menghidupi hidup sehari-hari. Ya. Memang dalam hidup sehari-hari itulah kita mendapat panggilan kudus dari Tuhan. Ya. Dalam hidup sehari-hari itulah bersama orang-orang dekat kita lah kita melakukan panggilan kudus dari Tuhan. Karena itu apapun keadaan kita hari ini, kita pilih untuk tetap berdiri, tetap bergerak, tetap berbuah. Karena panggilan Tuhan jauh lebih besar dari rasa takut kita. Mungkin kita takut, ya, cemas. Apa bisa nanti? Bagaimana hidup kita nanti? Bagaimana ini kebutuhan kita nanti bagaimana? Tapi saya mau sampaikan, Tuhan yang setia menyertai kita. Dia yang memanggil kita, tidak pernah melupakan kita. Ya. Satu kali ya dengan tidak ada usaha, istri saya sering takut, bukan sering ya kadang-kadang. Nah, mulai dia ngomong ini gitu. Saya ngomong ke dia, oke, kalau gitu tidur sendiri, saya tidur di kamar tamu, gitu. Jadi dia saya suruh tidur sendiri, saya tidur di kamar tamu. Yang biasanya kalau tidur samaan, apa yang dirasa, itu yang langsung dia omong. Begitu perasaannya begini, langsung Bas, ini. Bas, ini. Nah sekarang saya mau tidur sendiri. Maka mau ngomong, nggak ada. Pertama, dia gelisah. Dia nonton YouTube, menutupi kegelisahannya. Nonton YouTube sampai malam. Ini, habis itu besok bangun, aduh Bas, gua ngantuk. Kenapa? Habis tadi malam gua gelisah, gua nonton YouTube.
Ditinggal bukannya doa, bukannya apa, nonton YouTube gitu saya. Habis, lu nggak ada. Besok, udah tidur sendiri. Dia mulai. Dia orangnya biasanya begitu. Apa yang dia rasa, yaitu yang dia omong. Begitu toh. Nah, besok dia mulai cerita. Iya Mas, saya ingat pabrik, ingat karyawan, ingat ini, ingat ini. Sampai saya mikir, nanti kita masih bisa makan di rumah makan enggak ya? Bisa. Kalau enggak ada, minta ke Koyudi. Gitu. Terus nanti bisa ini enggak ya? Nah, mulai dia mengurai apa yang sedang dia takutkan. Nah itu proses yang penting itu. Jadi bukan hanya kadang-kadang kita itu hanya merasa toh, saya biarin. Dia mulai mengurai apa yang dia khawatir. Sebetulnya apa sih, masalahnya apa sih? Oh ternyata takut nanti melayani bisa apa enggak hidup seperti ini. Terus, iya, takut ini. Oke, malam ini tidur lagi sendiri. Saya tidur di ruang tamu, tidur sendiri lagi. Tapi dia mulai mikir, dia mulai ingat bagaimana Tuhan menyertai, bagaimana Tuhan menolong, bagaimana Tuhan memberkati. Esok paginya ketemu lagi. Iya ya Bas ya, kita lewat ini, ngalami ini. Tuhan tolonglah ya. Iya, amin. Tapi bisa keluar negeri enggak ya? Dia ngomong, bisa keluar negeri enggak ya? Karena ini. Bisa. Ya minim ke Malaysia lah Bas ya. Ya, gitu saya bilang. Nah Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu setia bagi kita. Kalau dia memanggil kita dan kita ceburkan hidup kita dalam panggilan Tuhan, maka jerih lelah kita tidak pernah sia-sia. Tidak pernah sia-sia. Pergulatan itu membawa cucuk kepada keyakinan yang bukan sekedar bahasa Jawanya itu ngayem-ngayem mati, bukan sekedar itu. Tapi lewat apa Bu? Menghibur diri. Ngeyem-ngeyem nentrem-nentremin diri sendiri, bukan sekedar itu. Tapi melahirkan keyakinan. Melahirkan keteguhan hati. Bahwa aku telah ngalami. Dan aku telah pegang janji Tuhan. Dia akan terus menyertai. Ya. Jadi apapun keadaan kita hari ini, jangan fokus pada apa yang kurang. Panggilan itu membuat arah hidup kita jelas. Kita tidak terjebak kepada keadaan kita hari ini. Kita percaya saat kita taat satu langkah, Tuhan buka 1000 langkah. Maka yuk kita putuskan untuk tidak berhenti. Dan tidak terus melayani Tuhan. Terus menyenangkan hati Tuhan, memenuhi panggilan kudus Tuhan. Kita nanti tidak akan pernah menyesal. Karena panggilan Tuhan itu mulia bagi kita semuanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya.